Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran bilangan pecahan. Video ini merupakan video bagian kedua, yaitu penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pecahan. Contoh, Bu Anita membeli mentega sebanyak 3/4 kg. Mentega tersebut digunakan untuk membuat roti sebanyak 1/4 kg. Kemudian Bu Anita membeli lagi mentega sebanyak 2,5 kg. Berapa kilogram persediaan mentega Bu Anita sekarang? Untuk lebih jelasnya silakan dibaca lagi dalam hati soal ini. Jadi kalau soal cerita itu sebaiknya dibaca minimal 2 kali. Penyelesaiannya, persediaan mentega Bu Anita sama dengan 3/4. Ini kan Bu Anita membeli, kemudian dikurangi 1/4. Kenapa kok dikurangi? Karena digunakan. Kalau digunakan itu berkurang 1/4, kemudian tambah 2,5. Di sini Bu Anita membeli lagi. Membeli lagi berarti bertambah. Jadi soal cerita seperti ini kalau diubah menjadi kalimat matematika seperti ini. Terus ini penyelesaiannya, karena ini pengurangan dan penjumlahan, maka nanti kita kerjakan dulu yang pengurangan seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. 3/4 dikurangi 1/4 ditambah 2,5, ini kita jadikan menjadi pecahan biasa, yaitu 25/10. Terus dari pecahan biasa ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 5. 10 kita bagi 5 yaitu 2, 25 kita bagi 5. Kalau ada pecahan memang sebaiknya disederhanakan terlebih dahulu. Kemudian akan menjadi 3/4 dikurangi 1/4, kita hitung dulu. 3 dikurangi 1, ini bilangan cacahnya kita kumpulkan. Kemudian ini kan penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilang dikurangi pembilang. 3 dikurangi 1/4 ditambah 5/2 akan menjadi 2/4 tambah 5/2 sama dengan 2/4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2/1/2. Ini dari kita bagi 2 semua, tambah 5/2 itu juga dalam bentuk pecahan campurannya 2/1/2. Bilangan cacahnya kita kumpulkan, 2 tambah 2 tambah, ini kan penyebutnya sudah sama, maka tinggal pembilang tambah pembilang, akan menjadi 4 ditambah 2/2 sama dengan 4 tambah 2/2 itu sama dengan 1, sama dengan 4 tambah 1 itu 5. Jadi persediaan mentega Bu Anita sekarang adalah 5 kg. Contoh yang kedua, Koperasi Unit Desa Makmur mempunyai 2 gudang beras. Kedua gudang itu dapat menampung masing-masing 16 ton dan 19 2/5 ton. Beras dari kedua gudang tersebut dibawa ke pasar dengan sebuah truk. Truk tersebut memiliki daya angkut 2,19/20 ton.
Agar beras dari kedua gudang habis, berapa kalikah truk tersebut harus mengangkutnya? Silakan diulangi lagi, dibaca, dipahami, dibaca dalam hati. Penyelesaiannya, jumlah beras merupakan jumlah dari jumlah kedua gudang itu, yaitu 16 ton tambah 19 2/5 ton sama dengan 35 2/5 ton. Jadi jumlah beras dari kedua gudang itu adalah 35 2/5 ton. Nah, dari jumlah beras ini mau diangkut dengan truk yang sekali angkut itu daya muatnya atau daya angkutnya 219/20 ton. Jadi truk itu akan mengangkut sebanyak 35 2/5 ton jumlah beras dibagi 219/20 ton. Kenapa dibagi? Karena setiap kali angkut dia mampu mengangkut 219/20 ton. Untuk penyelesaian pembagian pecahan seperti video-video sebelumnya, yaitu kita jadikan dulu ini pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya seperti ini, 35 kali 5 ditambah 2/5. Kemudian yang ini yang 219/20, 2 kali 20 tambah 19/20 akan menjadi 177/5 dibagi 59/20. Pembagian pecahan, cara menyelesaikannya yaitu dengan mengalihkan kebalikan dari pecahan pembaginya, yaitu 177/5 kalikan 20/59. Kita sederhanakan masing-masing. Ini 5, ini 20 kan, ini bisa dibagi 5. Dibagi 5 itu 1, 20 saya bagi 5, ini 4. Kemudian yang 177 ini habis dibagi 59, hasilnya 3. Jadi 3/1 kali 4/1 sama dengan 12. Perkalian pecahan tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi truk yang mengangkut itu atau truk itu mengangkut sebanyak 12 kali. Contoh yang selanjutnya. Kebun dengan luas 1200 meter persegi akan ditanami jeruk 0,4 bagian dan ditanami mangga 0,375 bagian. Sisanya akan ditanami pepaya dan jambu masing-masing sama luasnya. Berapa luas kebun yang ditanami pepaya? Oke, kita ulangi lagi. Kebun dengan luas 1200 meter persegi akan ditanami jeruk 0,4 bagian dan ditanami mangga 0,375 bagian. Sisanya akan ditanami pepaya dan jambu masing-masing sama luasnya. Maka luas kebun yang ditanami pepaya adalah, baik, penyelesaiannya kita hitung dulu luas yang ditanami jeruk, yaitu 0,4 kali 1200 meter persegi. Jadi kan yang ditanami jeruk 0,4 bagian, maka 0,4 kali seluruh luasnya ini 1200 sama dengan 480 meter persegi. Perkalian desimal sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kemudian luas yang ditanami mangga
itu 0,375 bagian kalikan luas kebun. Jadi 0,375 kali 1200. Hasilnya 450 meter persegi. Sisa luas kebun sama dengan luas kebun seluruhnya 1200 meter persegi dikurangi luas yang ditanami jeruk 480 meter persegi dikurangi lagi yang ditanami mangga 450 meter persegi. Hasilnya 1200 meter persegi dikurangi. Untuk mempermudahnya ini kita tambahkan dulu, tapi jangan lupa diberi tanda kurung. Jadi sama aja dengan 1200 meter persegi dikurangi 480 ditambah 450 meter persegi. Hasilnya 1200 meter persegi dikurangi 930 meter persegi. Yaitu hasilnya 270 meter persegi. Ini sisa luas kebunnya. Di sini dikatakan sisanya akan ditanami pepaya dan jambu masing-masing sama luasnya. Jadi 270 ini terdiri dari pepaya dan jambu. Padahal pertanyaannya berapa luas yang ditanami pepaya, maka luas kebun yang ditanami pepaya sama dengan 270 dibagi 2 sama dengan 135 meter persegi. Jadi luas kebun yang ditanami pepaya adalah 135 meter persegi. Contoh selanjutnya, Mutiara memiliki uang Rp50.000. Ia membayar buku tulis dengan menggunakan 3/10 bagian. Ia membayar kas kelas sebesar 0,25 bagian. Kemudian membeli jajan sebesar Rp10.000. Berapa sisa uang yang dimiliki Mutiara? Silakan dibaca lagi soal cerita ini. Penyelesaiannya, kita hitung dulu uang yang digunakan untuk membayar buku tulis, yaitu 3/10 kali 50.000. Hasilnya ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 10 1, kita bagi 10 5.000. Jadi 3 kali 5.000 sama dengan 15.000. Jadi ini untuk membayar buku tulis adalah 15.000. Terus untuk membayar kas kelas yaitu 0,25 bagian kali 50.000. Kita kalikan hasilnya 12.500. Kemudian yang dipakai untuk membeli jajan yaitu 10.000. Sisanya berapa? Sisa uangnya yaitu 50.000. Mula-mula mempunyai uang 50.000, kita kurangi untuk membeli buku tulis 15.000, dikurangi lagi untuk membayar kas kelas 12.500, dikurangi lagi untuk membeli jajan 10.000. Sama dengan 50.000 dikurangi, untuk mempermudah menghitungnya ini kita jumlahkan dulu. 15.000 tambah 12.500 tambah 10.000 sama dengan 50.000 dikurangi 37.500. Hasilnya 12.500. Jadi sisa uang Mutiara adalah 12.500. Contoh selanjutnya, sebanyak 40% dari penduduk usia kerja di desa makmur adalah petani.
buruh sebanyak 0,25 bagian, PNS TNI Polri sebanyak 3/20 bagian, sisanya sebagai pedagang. Jika jumlah penduduk usia kerja 260 orang, maka banyaknya penduduk yang bekerja sebagai pedagang adalah titik-titik orang. Penyelesaiannya, kita hitung dulu berapa jumlah penduduk yang sebagai petani, yaitu 40% kali jumlah penduduk semuanya 260 sama dengan 40/100 kali 260. Ini bisa kita sederhanakan. Ini saya bagi 10, 4 bagi 10, 10. Jadi 4/10 kali 260. Ini juga masih bisa kita sederhanakan dengan membagi 10. Dibagi 10 1, dibagi 10 26. Akhirnya 4/1 kali 26 sama dengan 4 kali 26 sama dengan 104. Terus yang sebagai buruh ini sebanyak 0,25 bagian kali 260 sama dengan 65. Ini dihitung saja dengan menggunakan cara bersusun. PNS TNI Polri sama dengan 3/20 bagian kali 260. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi 20 itu 1, ini dibagi 20 itu 13. Jadi yang PNS TNI Polri adalah 3 kali 13 sama dengan 39. Terus pedagangnya tadi kan sisanya, maka 260 jumlah penduduk keseluruhan dikurangi yang sebagai petani 104, dikurangi lagi yang sebagai buruh 65, dikurangi lagi yang sebagai PNS TNI Polri yaitu 39, sama dengan 260 dikurangi, ini kita jumlahkan dulu saja lebih enaknya, 104 ditambah 65 tambah 39, hasilnya 260 dikurangi 208 sama dengan 52. Jadi banyaknya penduduk sebagai pedagang adalah 52 orang. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.